Halo, good morning. Ini dengan Dr. Pasha Agus. Hari ini adalah hari Minggu pagi, ya lagi long weekend. Jadi saya sedang menikmati secangkir kopi. Dan juga saya akan membuat video lagi. Kali ini topiknya adalah life lessons. Dan saya menjadikan ini sebagai salah satu series saya. Ada communication skills series, ada jejak spiritual, dan juga ada life lessons. Ya, jadi saya mau share sedikit, dan saya ngomongnya ini memang akan campur-campur, tetapi saya yakin bisa dipahami dengan baik. Oke. Topik yang saya akan pilih hari ini adalah OQP. Saya dengar ini, konsep OQP ini dari, kalau nggak salah ya, itu Les Brown. He's one of the motivational speakers ya. OQP. Apakah OQP? OQP adalah Only Quality People. Di tahun 2023 ini, saya telah membuat resolusi bahwa saya hanya akan bergaul dan hanya akan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang energinya positif, punya energi yang hopeful, konstruktif, dan encouraging. That's it. Selain itu, saya nggak mau. Nah, saya cerita ke teman saya soal hal ini, Denny Feldani. Ya, dia juga punya YouTube channel juga, silahkan dicari ya. Very awesome what he's doing dengan biking dan lain-lain di Amerika juga. Denny bilang, tetapi tidak boleh ada kemelekatan. Jadi nggak boleh ketemu yang positif, karena kebetulan orang negatif juga ada manfaatnya, kita jadi tahu. Ya. Nah, saya pikirkan, dan ada benarnya. Tetapi walaupun begitu, tetap saya as a general rule, sebagai acuan umum, saya tetap mencari orang-orang yang positif, konstruktif, encouraging, yang hidupnya on the up and up. Ya, tidak negatif. Nah, kalau saya ketemu yang negatif, oke, ya. Oh, ada ya gitu ya. Tapi saya nggak akan fokus ke mereka. Saya nggak akan secara aktif membangun hubungan dengan mereka. Dan ini pilihan saya tahun 2023. Udah lebih kenceng lagi saya. Sebelumnya saya open, bahkan kelewat open. Jadi saya terlalu mengizinkan semua orang berada di circle saya, padahal saya bisa punya kekuatan memilih. Kekuatan memilih itu adalah sesuatu yang kita punya gitu. Dan ini sesuatu yang harus kita exercise. Saya kasih contoh ya. Di kerjaan saya sekarang ya, saya kan sebagai faculty member sebuah universitas di Amerika Serikat. Kebetulan kota di mana saya tinggal itu public transportation systemnya sangat bagus. Dan karena saya faculty, saya tidak usah bayar, gratis. Saya tinggal kasih lihat kartu faculty saya, oh langsung. Dan bisnya itu bagus, ber-AC, nyaman, dan sangat dekat dengan tempat tinggal saya. Jadi saya memutuskan ya, tidak harus memiliki mobil, ya. Dan untuk mau belanja dan lain itu juga sangat mudah public transportation-nya. Nah, tetapi dekat dari rumah saya itu ada anggota faculty member lain yang kebetulan saya kenal. Dan dia bilang gini, Pasha, saya antar saja yuk. Setiap pagi saya bisa jemput kamu. Terus saya bilang, oke, good, alhamdulillah ya, saya terima.
Dan enak, beberapa minggu, sebulan, 2 bulan pertama enak, dan bahkan pulang kadang-kadang sering bareng. Tetapi ternyata ada efek sampingnya. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, saya menemukan bahwa dia orang yang seringkali negatif. Jadi saya pagi-pagi nyampe 7.15 pagi, baru masuk mobilnya, halo, saya bilang, saya nggak akan sebut nama ya, halo. Dia langsung, saya nggak enak nih rasa hari ini karena lagi ini. Oke, saya pikir tadinya oke, nggak apa-apa ya, namanya ya nggak ada yang sempurna. Saya pun juga kadang-kadang merasa nggak enak, apa itu sesuatu yang normal. Tetapi lama-lama gitu lagi selalu, dan dia mulai ngegosipin teman kantor ya, teman kantor saya juga gitu. Akhirnya lama-lama saya juga, kok begini ya? Terus dia mulai ngomentarin saya, kok kamu gini. Terus saya mulai deket dia, saya mulai ngerasa kurang positif, ya. Terus saya mulai merasa seperti saya seakan-akan saya nggak good enough karena dia sangat kritikal. Saya pikir nih gimana ya? Di satu sisi saya dianterin enak, tapi di lain sisi ini ada efek samping yang cukup harganya tinggi menurut saya. Harga yang saya bayar tinggi, kan kita membayar dengan itu, kita spend time dengan dia. Nah, harganya cukup tinggi nih. Kadang-kadang kita bayar harga uang, tapi kadang-kadang kita bayar harga seperti itu. Setelah beberapa bulan, saya mau putuskan, ini saya mulai berubah. Saya mulai jadi agak lebih negatif, dan lebih mulai seperti, saya jadi mulai agak insecure. Saya bilang, padahal saya orangnya percaya diri, positif, kok saya jadi gini ya? Oh, saya mulai ketularan energi. Itu karena setiap hari pulang, ini Senin sampai Jumat di kantor seharian berkomunikasi, ini kan wow bro, ini masuk energi gue nih. Nggak fair buat diri gue sendiri. Gue butuh positif, hopeful, ayo gitu loh. Jadi saya mau masuk kantor, ayo let's do it. Ini saya pas baru sampai kantor, karena dari perjalanan dari rumah dan dia, pas saya sampai kantor saya mulai itu harga yang sangat tinggi. Akhirnya saya bilang ke dia, saya sempat komplain secara kamu begini ya, kamu negatif gini-gini. Terus dia minta maaf ya. Tetapi saya juga melihat secara umum dia begitu orangnya. Ya. Sehingga saya memutuskan juga baik-baik ya, mulai awal 2023 ini saya bilang, ya saya mau mulai sendiri aja karena saya mau workout pagi-pagi. Saya bilang aja gitu ya, karena saya juga ingin menjaga perasaan orang. Dan akhirnya saya mulai berangkat naik bis lagi. Di situ saya mulai merasakan perubahan positif. Pertama ya, saya lebih banyak berjalan, lebih sehat kan berjalan, biar cuman tidak begitu jauh. Di bis saya bisa zikir, bisa afirmasi, bisa memikirkan to-do list, daripada ngobrol hal-hal yang negatif. Jadi pas saya sampai kantor, langsung go, positif, happy. That's great. Harus seperti itu memang. Harus positif. Ya. Jadi kalau kita begitu, kembali ke kata-kata Les Brown ya, singkatan dia OQP, Only Quality People. Itu mulai sesuatu yang saya hujamkan dengan lebih dalam lagi di tahun 2023 yang masih sekarang baru Januari juga belum selesai. Jadi masih 11,5 bulan lagi nih kita. Saya mau membuat tahun ini adalah tahun dimana saya mulai menjarakkan diri saya dengan hal-hal dan orang-orang yang negatif, yang kritikal, yang dia mengkritik keputusan-keputusan yang kita buat dalam hidup. Ya,
dan lain-lain, itu saya udah mulai, karena itu udah mulai gini, saya tutup telinga. Nah, tutup telinga bukan berarti kita tidak terbuka untuk feedback. Saya terbuka untuk kritikan yang konstruktif. Saya terbuka untuk feedback atau umpan balik dalam pekerjaan atau dalam kehidupan personal. Saya selalu terbuka. Tetapi kita juga harus hati-hati. Karena dapat feedback dan umpan balik itu kan sesekali aja. Tapi kalau kita sudah berada di lingkungan yang kritikal dan negatif, nggak bisa. Orang nggak berhak. Why? Because I'm a champion. Ini champion. I am a champion. Saya seorang juara. Saya adalah seorang pemenang. Jadi saya nggak bisa disuruh negatif for the sake of my family, untuk keluarga saya dan untuk diri saya sendiri. Nggak bisa. Saya adalah kepala keluarga, pemimpin keluarga, dan sebagai seorang laki-laki, pria yang high value, saya harus tahu posisi saya di mana. Dan kalau ada orang yang mengganggu posisi itu, out. Kita harus hati-hati sama energi di mana kita berada. Karena kita adalah 5 orang rata-rata dari 5 orang yang kita spend time. Nah, kita rata-ratanya. Nah, saya udah hitung nih, saya spend time sama siapa. Dan kadang-kadang, saking susahnya cari orang yang benar-benar positif, 5 orang itu dicari online. Dan saya mulai membuat mastermind group. Jadi kumpulan orang-orang yang memang positif. Kita ketemu online, kita ketemu di Zoom. Ini salah satu cita-cita saya untuk 2023. Kita ngobrol, berbagi positivity satu sama lain. Ya, satu orang yang saya sudah temukan adalah Denny Feldani. Ya. Dan menemukan orang seperti itu susah. Jadi kalau kita menemukan, itu seperti menemukan mutiara. Dan menemukan mutiara itu jauh di dalam lautan. Dan kalau sudah ketemu, jangan dilepas. Nah, ini jadi terkait only quality people. Kita adalah makhluk energi. Ya, kalau kita ketemu sama orang yang energinya positif, kita ketularan. Ya, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan bahwa ya kita seperti hati-hati di mana bergaul. Kalau kita bergaul sama orang yang menjual minyak wangi, ya kita kecipratan lah, disemprot-semprot, kita juga ikut disemprot-semprot. Kalau kita bergaul sama orang yang penjahat ya, lama-kelamaan tuh ada dikit-dikit ketularan, mungkin mulai jadi suka nipu orang, sedikit-sedikit, mulai nyolong sedikit-sedikit karena bergaulnya di lingkungan itu. Jadi kita harus sangat strategik menempatkan diri kita di mana, dan juga dan ini secara geografis, negara, kantor, lingkungan, kita mulai mesti sangat hati-hati memilih pasangan hidup kita siapa, yang setia atau enggak, yang support atau enggak, yang satu tim atau enggak satu tim. Kedua, ya kita harus sangat bisa secara sadar melihat interaksi orang-orang di sekitar kita dan sangat conscious. Saya udah nggak mau kalau acara-acara cuman ketemu ngobrol. Saya akan tanya ngobrolin apa? Ya ketemuan-ketemuannya. Oh, saya udah males. Kalau ketemuan untuk gimana caranya menjadi lebih kaya, cari uang, saya mau. Atau gimana untuk share positive thoughts ya, berarti nggak selalu uang ya. Saya mau. Tapi kalau untuk ya ngobrol berkeluh kesah kehidupan, semua orang punya masalah, bro.
Saya bersyukur. I have a very tough life. Ya. Anak saya banyak, ya. Dan saya sebagai pemimpin keluarga harus menafkahi istri dan menyekolahkan anak-anak. Dan itu bukan hal yang mudah, dan menjaga positivity. Dan saya bersyukur mendapat beban yang berat. Dan kalau semakin berat, semakin banyak masalah, saya semakin bersyukur karena saya tahu. Kayak orang workout, semakin bebannya bagus, semakin kuat. Semakin kuat. Gotta be strong. Apalagi as a man. You gotta be strong. Tidak, no time for weakness, bro. No time for crying. Apalagi untuk laki-laki. Yang nangis itu ya, kalau ada sesuatu ya menangis ya itu wajar ya. Tetapi for the most part laki-laki, no time for weakness. No time for crying. Anak-anak boleh lemah menangis. Wanita boleh, laki-laki nggak boleh. Kalaupun ada ya, itu manusiawi, tetapi itu nggak bisa menjadi MO kita terus-menerus. Modus operandinya nggak di situ. Laki-laki itu harus kuat, maskulin, dan memimpin. Dan itu di Islam seperti itu. So, putuskanlah hubungan, walaupun saya nggak suka ngomong ini, putuskanlah hubungan, putuskan silaturahmi, kalau dengan orang-orang yang negatif. Nah, apa artinya putus silaturahmi? Apa? Saya nggak pernah mau ketemu, saya nggak pernah mau ngomong. Enggak. Memutuskan itu dalam arti dibatasi, kurangi. Tidak usah share hal-hal tentang diri kita ke orang-orang yang kita tahu bakal negatif. Bahkan hal-hal positif yang kita lakukan bisa direaksikan secara negatif. Ya kenapa ya? Karena orang itu negatif. Ya. Judgmental. Ya. Nah, kalau kita di lingkungan yang seperti itu, lebih baik kurangi. Ya. Saya ada contoh ya. Satu teman, setiap saya buat status apa ya, saya lagi workout, terus saya lagi apa gitu, nyinyir negatif. Saya bilang ini sekali, saya biarin, 2 kali, pas sudah ketiga kali langsung saya mute. Jadi dia udah saya block, jadi dia udah nggak bisa ngeliat status saya lagi, karena saya tidak menikmati dan tidak membawa manfaat punya teman yang pas saya melakukan atau mengatakan atau melakukan hal yang positif, diresponnya nyinyir atau negatif atau ngenyek gitu. Wah, saya nggak mau. No time, bro. Dan sedihnya, kadang-kadang itu berlaku untuk saudara atau bahkan anggota keluarga kita sendiri. Kalau kita punya anggota keluarga yang cenderung negatif, mengkritik, atau toksik, cut. Nah, gimana cutnya? Kan nggak ada bekas saudara. Ya. Tidak ada bekas orang tua. Ya, caranya adalah dengan kita mengurangi komunikasi yang perlu-perlu aja. Dan baik. Dan mengurangi komunikasi itu dengan maksud baik, menjaga kewarasan otak dan stabilitas temperatur batin kita sendiri, supaya we can be the best that we can be. Karena kalau kita biarkan orang-orang itu terus berkecimpung di kehidupan kita, apapun yang kita capai, apapun yang kita lakukan pasti akan melahirkan kritik atau kata-kata nyinyir atau judgment. Dan itu di tahun 2023, di tanggal, kalau nggak salah tanggal 15 Januari ini, itu saya udah no more, nggak bisa.
Saya mau positif. Ya. Saya mau sama orang-orang positif. Itu namanya you become polarized, polaritas. Kenapa? Dalam hidup itu at some point ya, kita harus ambil posisi. Gue mau di ini atau mau gue di sini. Itu harus ambil posisi. Walaupun ada yin and yang ya, semua ada shadow self istilahnya ya. Ya positif ini adalah dua spektrum. Gue tahu, gue ngerti itu, gue ngerti. Tapi tetap kita nggak bisa terlalu 50-50. Buat saya porsi untuk positif itu jauh lebih besar. Negatif ada karena emosi negatif pun bisa melahirkan hal-hal yang baik. Jadi buat saya semua itu bensin. Kalau saya merasa bahagia, itu adalah bensin saya untuk jadi motivated, untuk bekerja keras to reach for my dreams. Kalau saya lagi merasa depresi, itu jadi bensin saya untuk motivated, bekerja keras, dan reach my dream. Sama aja. Apapun bensin yang lo taruh di gua, depresi, happiness, kesedihan, kecemasan, lo mau kasih gua bensin diesel, mau kasih gua bensin premium, mau kasih bensin solar, ya, leaded, unleaded, whatever it is, ya, lo mau kasih gue air putih, kopi, teh, fuelnya apapun, akan gue transform untuk kerja keras, mencapai goal, and to reach for success. Ini saya sebagai seorang laki-laki. Lo kasih gue apa aja, itu fuel. Nah, having said that, tetap saya mencari yang positif. Karena apa? Tegangan energinya tuh, wow, itu yang kita cari. Jadi, inti, titik, purpose, tujuan saya berbicara adalah for you and for myself. Remember one thing, only quality people 2023 and beyond. OQP, only quality people. Watch who's around you, whether in person or in social media. Watch who's around you and choose carefully, because that will determine what kind of person you will become in your life. Ini dengan Dr. Pasha Agus. Terima kasih telah mendengarkan. Thank you very much. Jika Anda menikmati channel ini atau video ini dan menemukan isinya bermanfaat, saya minta jika berkenan klik like, subscribe, dan juga silahkan memberikan komentarnya, dan itu akan selalu bisa membuat diskusi yang menarik di antara kita. Oke, terima kasih.